Semangat pagi Bapak Ibu di Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dan selamat bergabung pada Digital Asset Course, sesi hari Kamis tanggal 4 November 2021, dan inilah seminar nasional Blockchain 5.0 Early Adopter, solusi strategis aset digital. Bapak Ibu, IMF di tahun 2019 mempublikasikan gambar yang merepresentasikan perubahan sistem pembayaran, dan ini menggambarkan tentang perubahan peradaban manusia. Dan kita belajar sejarah keuangan, dan mata uang itu diawali dari sejarahnya dari barter yang dimulai 6.000 tahun sebelum Masehi, kemudian berubah menjadi commodity currency, yaitu seperti kerang ataupun garam yang berfungsi sebagai alat tukar, itu dimulai tahun 1000 tahun sebelum Masehi, dan kemudian di tahun 806 Masehi uang kertas mulai diperkenalkan di Cina, dan kemudian di tahun 1816 cikal bakal perbankan sudah dimulai dengan menyimpan emas milik masyarakat, dan kemudian pemilik emasnya diberi tanda terima atau nota yang kemudian berfungsi sebagai uang kertas. Dan di tahun 1950 kartu kredit mulai diperkenalkan, tahun 1994 pembayaran menggunakan HP mulai digunakan oleh masyarakat, dan di tahun 2009 cryptocurrency atau Bitcoin dimulai. Dan kita perlu memahami fungsinya uang. Yang pertama adalah untuk sebagai alat tukar, kedua untuk mengukur nilai, dan kemudian yang ketiga adalah untuk standar pembayaran, dan yang keempat adalah untuk menyimpan nilai. Untuk ketiga fungsi pertama, fungsi uang atau mata uang ini masih bisa berfungsi dengan baik. Namun untuk menyimpan nilai, hal ini kita perlu pertanyakan karena selalu terjadi inflasi. Dan ini menurunkan nilai daya beli uang. Ini contohnya, inflasi di Indonesia tahun 2003 sampai 2012 pernah mencapai 65,75%. Sehingga jika Anda menyimpan uang 100 juta di tahun 2003 untuk mungkin anak-anak kuliah, maka 9 tahun kemudian biaya kuliahnya sudah naik jadi 165 juta, tapi uang Anda dengan dikasih bunga bank itu berkembang hanya di bawah 130 juta, jadi masih kurang. Bunga deposito habis terus inflasi, dan daya beli menurun terus. Dengan uang Rp100.000 ini, tahun 2000 masyarakat bisa membeli 40 kg beras, di tahun 2016 hanya bisa beli, uang 100.000 hanya bisa beli 10 kg beras, dan di tahun 2021 ini hanya 100.000 hanya bisa beli 6 kg beras, dan tidak lama lagi maka 100.000 ini hanya bisa beli 1 kg beras saja. Jadi daya beli uang kartal ini menurun terus. Contohnya dengan uang $100 di tahun 1990, kalau berbelanja di pusat perbelanjaan itu akan bisa beli barang-barang banyak sekali. Kemudian 10 tahun kemudian uang yang sama $100 itu beli barangnya tinggal kurang dari separuh, dan di tahun 2018 atau 2021 bahkan jauh lebih sedikit lagi barang yang dibeli menggunakan uang $100 yang sama. Sebaliknya, kalau kita menggunakan uang digital atau koin, contohnya adalah di tahun 2018 kita belanja dengan 3 keping koin, itu dapat barangnya masih sedikit. Kemudian setahun kemudian 2019 dengan 2 koin belanjanya bisa lebih banyak, dan di tahun 2020 atau 2021 koinnya tinggal 1, tapi barang yang dihasilkan atau dibeli bisa sangat banyak. Jadi mata uang digital ini justru bisa menyimpan nilai. Dan pelopor dari mata uang digital atau cryptocurrency adalah Bitcoin sebagai cryptocurrency pertama di dunia. Dan di tahun 2009 harganya kurang lebih Rp1.000, ini terus naik sampai 18 Oktober 2021 mencapai 870 juta rupiah, dan hari ini lebih dari 900 juta rupiah. Dan ini adalah sekilas tentang kisah sukses Bitcoin yang dimulai diperkenalkan tahun 2009, dan hanya ada 21 juta koin saja. Dan ini di tahun 2010 tercatat dalam sejarah cryptocurrency ada terjadi transaksi pembelian 2 loyang pizza seharga 10.000 unit Bitcoin. Dan hari ini harganya kurang lebih 9 triliun. Ini luar biasa. Dan di tahun 2016, harga 1 keping Bitcoin itu sudah melewati harga emas. Jadi
yang biru itu adalah grafik harga emas, yang merah adalah harga Bitcoin. Dan ini adalah grafik kenaikan harga Bitcoin sampai tanggal 20 Oktober 2021. Pada hari itu Bitcoin mencapai harga 910 juta rupiah dan harga tertinggi sepanjang masanya mencapai 940 juta rupiah. Dan nilai kapitalisasi pasarnya mencapai lebih dari 17.000 triliun. Dan ini adalah sejarah harga Bitcoin dari tanggal 9 Oktober sampai 19 Oktober 2021. Dan kapitalisasi pasarnya tanggal 19 Oktober mencapai 17.114 triliun rupiah. Jadi ini luar biasa, dan cryptocurrency atau mata uang digital telah disebut sebagai emas digital. Dan lebih baik dari emas, jika Anda di tahun 2017, tepatnya 3 Maret 2017, itu harga 1 ons emas sama dengan 1 Bitcoin. Jika Anda memiliki 1 ons emas di tahun 2017 dan Anda tetap simpan emasnya, maka sampai 4 tahun kemudian di tahun 2021, aset Anda hanya 1 ons emas. Namun jika Anda di tahun 2017, 1 ons emas Anda jual lalu Anda belikan 1 unit Bitcoin dan Anda simpan Bitcoinnya sampai 4 tahun kemudian, maka tahun ini 2021, 1 Bitcoin Anda berkembang nilainya menjadi lebih dari 1 kilogram emas. Dan nilai tertinggi Bitcoin di tanggal 20 Oktober 2021 adalah $67.277, sementara 1 kilogram emas itu harganya $57.286. Jadi lebih tinggi harga Bitcoin dibandingkan 1 kilogram emas. Dan ini adalah perbandingan jika Anda 5 tahun lalu berinvestasi menggunakan dana $1.000, Anda belikan emas. Sekarang 5 tahun kemudian, Anda untungnya 30% karena emas Anda nilainya jadi $1.300. Kalau Anda belikan saham Google, nilai saham Anda jadi $3.000 atau naik ke 3 kali lipat. Kalau Anda belikan saham Amazon, saham Anda nilainya naik jadi $4.800 atau keuntungan Anda 4.800%. Kalau Anda belikan saham Apple, keuntungan Anda jadi $5.100 atau 5.100%. Kalau Anda belikan saham Tesla, keuntungan Anda, saham Anda nilainya jadi $18.000 atau 18.000%. Ya. Dan kemudian kalau Anda belikan saham Bitcoin, $1.000 Anda itu berkembang jadi $148.000 ya, atau 14.800%. Dan Bapak Ibu, Bitcoin yang nilainya naik sangat tinggi itu diproduksi menggunakan teknologi blockchain generasi 1. Dan blockchain generasi 1 ini sebagai blockchain yang pertama, ini memiliki banyak masalah. Di antaranya kecepatannya rendah, skalabilitasnya rendah, artinya kalau digunakan lebih banyak pengguna, kecepatannya menurun, biayanya tinggi, dan rawan hacker. Solusinya apa? Solusinya adalah blockchain generasi 5 dari Relictum Pro. Ini adalah blockchain tercepat di dunia, kecepatannya lebih dari 100.000 transaksi per detik, sampai lebih dari 1 juta transaksi per detik. Scalable, artinya mudah dikembangkan, mudah digunakan oleh lebih banyak orang dan tanpa menurunkan kecepatan, dan biaya transaksinya sangat rendah, serta sangat aman. Dan blockchain 5.0 yang diidamkan oleh industri di dunia ini, saat ini sudah tersedia. Jadi bukan lagi ditunggu untuk hadir di masa depan. Dan inilah gambarannya. Platform blockchain modern memiliki beberapa kekurangan yang signifikan. Pada umumnya, blockchain memiliki masalah skalabilitas dan produktivitas yang rendah. Kini, kami persembahkan blockchain Relictum yang revolusioner. Platform blockchain terdesentralisasi generasi terbaru dengan penyimpanan data terdistribusi. 100% dapat diandalkan dan memiliki sistem pergantian data elektronik yang aman. Platform blockchain Relictum didesain untuk memformalkan dan menyimpan catatan kejadian-kejadian di berbagai bidang kegiatan manusia, untuk sektor publik, untuk sistem perbankan, untuk bisnis perusahaan, dan juga untuk individu. Blockchain Relictum adalah solusi hypermodern yang scalable dengan visi jauh ke depan. Blockchain generasi terbaru yang dilengkapi untuk aplikasi paling luas di segala bidang. Relictum membuka generasi terbaru blockchain 5.0 dengan fitur-fitur unik dan berbagai keunggulan. Kecepatan blockchain Relictum lebih dari 1 juta transaksi per detik. Hasil uji coba testnet mencapai 100.000 transaksi per detik.
Ukuran tiap satu blok reliktum adalah 120 bytes, artinya 8.000 kali lebih kecil dari ukuran blok Bitcoin. Waktu untuk mengisi semua jaringan dengan blok di setiap node adalah dari 0,5 sampai 1 detik. Keamanan, keandalan, dan stabilitas dari jaringan disajikan dengan isolasi dari segmen umum internet, di mana kami menggunakan tipe jaringan baru, yaitu Hypernet, sebagai jaringan transport data. Banyaknya smart contract yang diintegrasikan tak terbatas jumlah dan waktunya. Reliktum juga membuka kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem akuntansi dan dokumentasi dari pihak ketiga ke dalam platform kami, memecahkan banyak masalah platform blockchain saat ini dan memiliki parameter yang paling mutakhir. Blockchain Reliktum dapat menyelesaikan permasalahan pada skala ekonomi global, membuat hidup kita semakin mudah, lebih nyaman, dan aman, membuat berbagai proses menjadi transparan dan jujur. Demikian gambaran blockchain 5.0 dari Reliktum Pro. Dan blockchain 5.0 ini prinsipnya adalah kecepatannya sangat tinggi, keamanannya sangat baik, dan skalabilitasnya sangat luas. Dan ini adalah perbandingan yang menggambarkan diagram perbandingan setiap generasi blockchain. Blockchain generasi 1 adalah blockchainnya Bitcoin. Tidak memiliki smart contract sehingga tidak bisa diprogram dan hanya bisa digunakan untuk memproduksi Bitcoin saja. Dan kecepatannya juga sangat lambat dan boros energi. Kemudian blockchain generasi 2 ini memperbaiki lebih baik dari blockchain generasi 1 karena kecepatannya 2 kali lipat dan dari blockchain generasi 1 dan bisa diprogram dengan smart contract. Ini pelopornya adalah Ethereum. Dan blockchain generasi 3 ini memperbaiki kecepatannya sehingga bisa lebih cepat lagi. Dan blockchain generasi 4 meningkatkan kecepatan dibandingkan generasi 3. Dan yang paling cepat adalah blockchain generasi 5 Reliktum Pro. Dan ini adalah tabel perbandingan dari blockchain dari tiap generasi. Blockchain generasi pertama adalah blockchainnya Bitcoin. Ukuran blok datanya itu sangat besar, yaitu 1 megabyte atau 1.024.000 bytes. Sehingga kecepatan transaksinya sangat rendah, hanya mencapai 10 transaksi per detik. Untuk mengisi node-nya perlu waktu 10 menit. Blockchain generasi 2, yaitu blockchain-nya yang dipelopori oleh Ethereum, sudah memiliki smart contract dan blok datanya itu lebih kecil lagi, yaitu 512.000 bytes. Dan kecepatannya 2 kali lebih cepat daripada blockchain-nya Bitcoin, yaitu mencapai 20 transaksi per detik. Dan untuk mengisi node-nya perlu 5 menit. Blockchain generasi 3 adalah blockchain yang dibuat oleh EOS, dan ini kecepatannya lebih tinggi karena 4 kali lebih cepat dari ukuran bloknya itu 4 kali lebih kecil daripada Ethereum, yaitu 128.000 bytes. Kecepatannya mencapai lebih 100.000, kecepatannya mencapai 1.000 transaksi per detik. Dan untuk mengisi node-nya itu perlu 5 detik. Kemudian blockchain generasi 4 yaitu Sili, ukuran bloknya lebih kecil, 256 byte, dan kecepatannya lebih dari 1.000 transaksi per detik. Untuk mengisi node-nya perlu 3 detik saja. Dan yang paling cepat adalah blockchain generasi 5, Reliktum Pro. Ukuran bloknya 120 bytes, jadi 1/8.000 lebih kecil daripada blockchain Bitcoin. Kecepatan transaksinya lebih dari 1 juta transaksi per detik. Dan untuk mengisi node-nya cukup perlu waktu setengah sampai 1 detik saja. Dan banyak permasalahan yang telah dipecahkan oleh blockchain 5.0 Reliktum Pro, diantaranya adalah masalah energi. Untuk mining Bitcoin perlu mengkonsumsi banyak sekali energi listrik. Dan ini sudah dipecahkan dengan blockchain 5.0 yang sangat hemat energi. Kemudian masalah skalabilitas, yaitu semakin banyak pengguna, semakin lambat transaksinya untuk blockchain di bawah generasi 5. Dan ini sudah dipecahkan dengan blockchain 5.0 yang sangat cepat, sehingga meskipun semakin banyak pengguna, tapi transaksinya tetap sangat cepat. Dan kemudian biaya transaksi yang sangat mahal untuk cryptocurrency yang diproduksi menggunakan blockchain generasi sebelumnya, dan di blockchain 5.0 ini biaya transaksi menjadi sangat hemat. Dan juga keamanannya sangat tinggi. Teknologi blockchain 5.0 ini diproduksi secara orisinil oleh Reliktum Pro dengan teknologi yang disebut Hypernet dan metode Proof of SAR. Ini adalah teknologi yang diproduksi langsung oleh Reliktum Pro. Dan untuk apa
blockchain 5.0 ini digunakan, industri apa saja yang bisa menggunakannya. Blockchain 5.0 ini dapat digunakan untuk industri kedokteran, industri kesehatan, dan juga farmasi atau industri obat-obatan. Kemudian untuk edukasi, untuk berbagai bisnis seperti e-commerce maupun bisnis-bisnis lainnya, dan juga untuk logistik, perkapalan, penerbangan, angkutan darat, serta industri keuangan meliputi perbankan, sekuritas, trading forex, trading cryptocurrency, trading saham, dan juga berbagai sektor industri keuangan lainnya. Dan juga bisa digunakan untuk sektor energi, migas maupun untuk energi listrik dan berbagai industri lainnya termasuk pemerintahan. Apa keuntungan menggunakan blockchain 5.0 ini? Yang pertama, kecepatan transaksinya sangat tinggi, yaitu mencapai 1 juta transaksi per detik. Kemudian skalabilitasnya sangat tinggi, bisa digunakan oleh lebih banyak pengguna tanpa mengurangi kecepatan. Dan kemudian keamanan yang sangat tinggi menggunakan teknologi Hypernet, dan memiliki aplikasi jembatan untuk menghubungkan dengan berbagai aplikasi yang sudah existing atau yang sekarang ini sudah ada, misalnya aplikasi di perbankan ataupun sekuritas maupun industri yang lain. Tidak perlu dibuat dari awal kalau mau menggunakan teknologi blockchain 5.0, namun tinggal dikoneksikan saja. Apa saja layanan yang telah dibuat oleh Relictum Pro? Yang pertama adalah Relictum Payment. Ini adalah smart contract untuk sistem invoice atau sistem tagihan, sehingga dapat mudah digunakan oleh berbagai e-commerce ataupun business to business maupun business to consumer, sehingga tidak perlu membuat software dari awal, namun tinggal menggunakan Relictum Payment bisa langsung memiliki layanan untuk pembayaran instan menggunakan cryptocurrency. Kemudian memiliki database yang terdesentralisasi, memiliki personal digital safe deposit atau cloud server yang berbasis blockchain. Kemudian Relictum juga membuatkan password generator, sehingga untuk berbagai aplikasi yang ingin ditingkatkan keamanannya menggunakan password atau private key, itu tidak perlu membuat dari awal, namun tinggal menggunakan password generator dari Relictum. Dan Relictum juga memiliki instant smart contract, sehingga berbagai aplikasi terdesentralisasi atau aplikasi-aplikasi berbasis blockchain bisa dikembangkan smart contract-nya dengan mudah. Dan juga Relictum memiliki wrap coin, yaitu koin atau cryptocurrency yang diproduksi menggunakan blockchain generasi sebelumnya, itu bisa ditingkatkan kecepatannya dengan dibungkus atau di-wrap dengan blockchain 5.0 Relictum Pro. Di antaranya adalah Relictum BTC, Relictum Litecoin, dan Relictum Ethereum, serta USDR. Dan aplikasi lainnya akan terus dikembangkan. Bagaimana bisnis model Relictum Pro yang bisa menguntungkan para investor? Jadi untuk menghitung kontribusi para investor, Relictum Pro ini membuat 10 miliar Genesis token ya, yang diterbitkan oleh Relictum Pro, dan di tahap pertama 2019 telah terjual 500 juta unit, di tahun 2020 telah terjual hingga 1 miliar unit Genesis token, dan sampai sekarang tahun 2021 telah terjual lebih dari 1,2 miliar unit Genesis token. Dan kesempatan yang dimiliki investor melalui private sale hanya 50% saja, sehingga ini akan cepat habis dan lebih cepat bergabung, tentunya lebih cepat untung. Dan dari mana penghasilan para pemilik GTN? Jadi pemilik GTN ini akan mendapatkan 2 keuntungan. Yang pertama, sekarang beli Genesis token di harga rendah dan akan naik tinggi dari waktu ke waktu. Jadi mendapat keuntungan dari capital gain. Yang kedua, ini keuntungan yang tidak dimiliki cryptocurrency lain. Karena pemilik GTN ini ibaratnya adalah memiliki saham atau kontribusi dalam pengembangan teknologi blockchain 5.0, sehingga diberikan royalti. Royalti ini diberikan berupa 9% dari penghasilan perusahaan, yaitu dari penjualan smart contract maupun penjualan pemeliharaan jaringan blockchain 5.0 yang digunakan oleh berbagai perusahaan. Nah, ini 19% dibagikan kepada para pemilik GTN. Dan untuk penyewaan cloud server yang berbasis blockchain atau digital safe, itu 30% omsetnya dibagikan untuk pemilik GTN. Dan ini dibagikan sebagai royalti setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulan. Dan pengguna digital safe deposit ini akan semakin meningkat
dari tahun 2003 sampai 2024. Dan para pemilik Genesis Token atau GTN akan mendapatkan keuntungan dari jasa dan produk perusahaan untuk pemeliharaan jaringan blockchain 5.0, untuk penjualan digital safe maupun cloud server berbasis blockchain, dan juga pembuatan aplikasi berbasis smart contract Relictum Pro. Dan hasil ya atau imbalan yang diperoleh oleh para pemilik GTN itu akan meningkat terus dari waktu ke waktu. Dan Relictum Pro telah memiliki ekosistem yang lengkap, yaitu dari tokenomiknya ini memiliki cryptocurrency yaitu USDR, Genesis Token, dan juga Relic Coin. Dan kemudian Relictum memiliki Decentralized Exchange atau DEX dengan sudah menyiapkan 500 cryptocurrency pair atau 500 pasang cryptocurrency untuk diperdagangkan di DEX-nya Relictum. Kemudian memiliki crypto bank, yaitu jasa perbankan yang berbasis cryptocurrency untuk pengiriman uang maupun penukaran uang kripto. Dan juga storage atau cloud server yang berbasis blockchain sehingga merupakan sistem file yang terdistribusi. Juga Relictum memiliki Relictum Chat atau Crypto Chat, yaitu aplikasi chatting yang berbasis blockchain 5.0 sehingga sangat aman. Mengapa perlu bergabung dengan Relictum Pro? Karena saat ini berbagai bisnis itu bermigrasi ke cryptocurrency, sehingga bisnis-bisnis itu akan lebih banyak yang menggunakan blockchain 5.0, dan ini sangat diperkuat datanya oleh Forbes yang di tahun 2021 meriset pertumbuhan sistem NFT atau non-fungible token, yaitu sertifikasi digital untuk karya-karya intelektual dan karya-karya seni. Dan juga untuk pertumbuhan decentralized finance itu meningkat lebih dari 398% di tahun 2020 dan lebih tinggi lagi di tahun 2021. Dan Relictum telah mencanangkan Relictum Finance, yaitu sistem keuangan digital untuk era digital. Dan sistem keuangan ini memiliki fitur yang pertama adalah stabilitas, dan Relictum ini menyadari bahwa untuk perdagangan diperlukan cryptocurrency yang stabil, sehingga diterbitkanlah USDR, yaitu US dollar versi Relictum. Kemudian transparansi, dan ini mempublikasikan jumlah cadangan USDR dalam sirkulasi. Kemudian integrasinya sangat mudah, yaitu berbagai sistem yang sudah existing atau sudah ada di pasaran itu bisa dikoneksikan dengan sistem pembayaran USDR dengan mudah. Dan kemudian yang keempat adalah 100% support, artinya setiap USDR coin itu didukung dengan cadangan US dollar yang setara. Dan kemudian fitur yang kelima adalah menggunakan blockchain 5.0 yang sangat aman, transparan, kecepatan tinggi, dan transaksinya bisa gratis. Dan fitur yang keenam adalah keamanan. Jadi sistem security di blockchain 5.0 ini kelas dunia. Dan Genesis Token ini adalah native token atau token asli dari blockchain 5.0 Relictum Pro. Artinya blockchain asli ini karena dibandingkan dengan koin-koin eksternal, artinya akan banyak perusahaan yang menerbitkan ribuan cryptocurrency di atas blockchain 5.0 Relictum Pro. Namun koin yang pertama adalah Genesis Token. Karena itulah para pemilik Genesis Token ini memiliki keuntungan selain nilai koin GTN ini akan naik sangat tinggi, tapi juga akan memiliki royalti yang dibayarkan 2 kali setiap bulan sebagai pembagian keuntungan dari jasa-jasa dan produk-produk Relictum Pro. Dan Relictum Pro ini akan berkembang terus sampai 2003 itu ada lebih dari 1 juta nodes untuk melayani 14 miliar transaksi. Dan teknologi Relictum telah diakui dunia, yaitu dengan berpartisipasi serta menjadi sponsor berbagai expo blockchain, diantaranya World Blockchain Summit di Hong Kong tahun 2019, World Blockchain Summit di Dubai, kemudian Malta Artificial Intelligence and Blockchain Summit, dan juga Blockchain Live di Moskow tahun 2019, 2020, dan 2021, serta menjadi pemenang The Best Blockchain Startup di Spanyol tahun 2013.
Dan di tanggal 29 Oktober 2021, Relictum mempresentasikan marketplace Relictum NFT atau non-fungible token pada acara Blockchain and Bitcoin Conference di Moskow. Dan ini adalah dokumentasi dari Blockchain Live di Moskow tanggal 27 Oktober 2021 yang menggambarkan bahwa Visa dan Mastercard telah memberikan dukungan pada Relictum Pro. Dan apa keuntungan yang diperoleh oleh para early adopters atau orang-orang yang pertama mengadopsi sebagai pengguna atau pionir teknologi blockchain ini? Kita akan review atau mengulas dari sejarah, yaitu para pionir Bitcoin. Dan ini adalah Jared Kena yang membeli 5.000 Bitcoin di harga $0,2 12 tahun yang lalu. Dan investasinya hanya $1.000 saja waktu itu. Namun sekarang 5.000 Bitcoin ini nilainya lebih dari 4,5 triliun. Jadi bayangkan Bapak Ibu, dalam waktu 12 tahun investasi $1.000 atau kurang lebih 14.500.000 rupiah ini berkembang jadi 4,5 triliun. Dan ini hanya bisa di aset digital cryptocurrency yang diproduksi menggunakan blockchain. Dan bukan hanya Jared Kena saja, tapi juga ada Cameron dan Tyler Winklevoss, kemudian Tony Gallippi, Roger Ver, Charlie Shrem, yang semuanya adalah triliuner. Dan mereka semua membeli Bitcoin di harga sangat murah, dan sekarang harganya menjadi sangat banyak. Jadi mereka ini adalah triliuner di usia sangat muda. Dan ini adalah seorang miliarder Bitcoin termuda di dunia, namanya Eric Finman, yang membeli Bitcoin di usia 12 tahun menggunakan uang saku dari neneknya. Dan dia membeli 403 unit Bitcoin, dan dia simpan terus, sehingga harga Bitcoin-nya sekarang nilai total aset digital Bitcoin-nya mencapai lebih dari 360 miliar rupiah. Dan ini semuanya berkat menjadi early adopter atau pionir. Dan bagaimana sekarang kita menghasilkan keuntungan yang besar dengan Relictum? Bayangkan Anda menjadi pemilik saham jalan tol yang dilalui jutaan mobil setiap hari, dan setiap mobil itu membayar uang tol. Dan blockchain 5.0 adalah jalan tol yang dilalui miliaran data, informasi, dan transaksi, serta aset digital bernilai tinggi setiap detiknya. Jadi bayangkan dalam waktu 1 bulan atau bahkan 1 tahun itu ada berapa triliun data dan aset digital yang berlalu lintas di atas blockchain 5.0 ini. Dan Anda sebagai pemilik GTN atau Genesis Token akan mendapat keuntungan yang sangat besar. Dan ini adalah gambaran keuntungan pemilik Genesis Token yang membeli GTN di tahun 2019 sebesar 3 juta unit GTN. Waktu itu harganya hanya $13.500, dan di tahun 2024 akan naik nilainya menjadi $203.733 atau 15 kali lipat atau lebih dari 1.500%. Dan ini adalah paket promo Relictum Lab, yaitu paket GTN yang bisa Anda peroleh. Jadi paket Grand itu mulai dari Rp3.500.000. Dalam waktu 12-24 bulan, nilainya bisa berkembang menjadi 8,3 juta, dan dalam waktu 60-72 bulan bisa berkembang menjadi 678 juta. Dan kalau Anda beli paket VIP Plus, harganya 17.500.000, nilai GTN Anda dalam 12-24 bulan bisa berkembang jadi lebih dari 43,7 juta rupiah, dan dalam waktu 60-72 bulan bisa berkembang jadi lebih dari 3,5 miliar rupiah. Dan kalau Anda beli paket Elite 175 juta rupiah, ini adalah paket yang favorit, maka nilai GTN Anda dalam 12-24 bulan itu bisa berkembang jadi 468 juta, dan dalam waktu 60-72 bulan bisa berkembang menjadi 37,9 miliar rupiah. Dan yang paling besar paket Royal Plus, 1.750 juta rupiah. Dalam waktu 12-24 bulan, nilai GTN Anda bisa berkembang menjadi 5,1 miliar rupiah, dan dalam waktu 60-72 bulan, nilai GTN Anda bisa berkembang jadi 417 miliar rupiah lebih. Dan ini adalah beli putus aset digital. Jadi keuntungan Anda ini adalah dari kenaikan nilai GTN atau dari capital gain, jadi bukan dari bunga. Dan ini adalah gambaran untuk paket Elite, harganya 175 juta rupiah,
minggu ini Anda bisa dapatkan 884.370 unit GTN. Dan dalam waktu 5 tahun, nilai GTN Anda akan berkembang sampai 37,9 miliar rupiah. Paket Elite Plus, harganya 350 juta rupiah. Anda minggu ini bisa dapatkan 1.800.000 unit GTN lebih, dan dalam 5 tahun nilai GTN Anda akan berkembang jadi 77,6 miliar rupiah. Paket Royal, harganya 875 juta rupiah, dan Anda minggu ini bisa dapatkan 5,1 juta unit GTN. Dalam waktu 5 tahun, nilainya bisa berkembang jadi 220 miliar rupiah lebih. Dan Royal Plus, harganya 1.750 juta rupiah. Minggu ini Anda bisa dapatkan 9,7 juta unit GTN. Dalam waktu 5 tahun, nilainya akan bertumbuh jadi 417 miliar rupiah. Dan nilai GTN ini, Anda kalau terlambat atau menunda, akan dengan harga yang sama, unit GTN-nya akan berkurang terus. Ya. Dan kalau minggu ini Anda beli cepat, maka justru bisa dapatkan bonus, sehingga Anda bisa dapatkan unit GTN lebih banyak lagi, dan tentunya keuntungan Anda akan lebih besar lagi. Dan ini adalah contoh unit GTN yang Anda dapatkan dengan membeli paket Relictum. Ini contohnya adalah satu account. Ini memiliki 1.023.751 unit Genesis token. Dan di tanggal 15 nilainya $12.354,68 atau 0,1948518 Bitcoin. Dan di tanggal 25 Oktober nilainya sudah berkembang menjadi lebih dari $22.357 atau 0,36622234 Bitcoin. Dan ini sudah bertambah dengan bonus USDR-nya. Dan Anda yang mereferensikan mitra-mitra akan bisa mendapatkan bonus pemasaran, yaitu bonusnya terdiri dari bonus instan rupiah. Jadi Anda bisa dapatkan bonus tunai rupiah. Contohnya jika Anda mereferensikan paket Elite seharga 175 juta, maka Anda bisa mendapatkan bonus instan sebesar 10 juta rupiah. Kemudian jika Anda mereferensikan paket Royal Plus harga 1.750 juta rupiah, Anda masih bisa mendapatkan bonus instan 100 juta rupiah. Dan bonus ini masih ditambah lagi dengan bonus referral, ya, itu bisa sampai 5 level kalau Anda memiliki paket Royal Plus, dan juga ditambah lagi bonus binary, bisa sampai 14% bagi pemilik paket Royal dan Royal Plus, serta bonus-bonus lainnya. Dan ini adalah contoh ya dari seorang mitra Digital Asset Academy yang mengerjakan pemasaran Relictum dalam waktu 1 minggu dan mendapatkan bonus $2.835,72 USDR atau senilai Rp40.184.988. Dan ini adalah contoh bonus yang diperoleh oleh tim Digital Asset Academy dalam waktu 4 hari mencairkan bonus lebih dari 70 juta rupiah. Dan ini adalah contoh para pionir bisnis digital kelas dunia yang memulai usahanya sebagai pionir dan sekarang memiliki aset triliunan rupiah. Dan ini adalah contoh perbandingan. Jika tahun 1997 Anda berinvestasi $1.000 membeli saham Amazon, itu skalanya adalah lingkaran yang biru kecil, dan 13 tahun kemudian, di tahun 2013, saham Amazon Anda telah tumbuh menjadi 239 kali lipat. Ya, jadi itu gambaran kalau Anda membeli saham Amazon. Kemudian jika Anda membeli saham eBay di tahun 1998 seharga $1.000, maka di tahun 2013 atau 15 tahun kemudian, saham Anda tumbuh 68 kali lipat nilainya. Namun saham-saham ini sekarang sudah sangat mahal. Jadi peluang Anda adalah dengan membeli paket Genesis token dari Relictum Lab. Dan saat ini telah ada lebih dari 15.000 partisipan Relictum Lab dengan 16.500 nodes dan 317.000 transaksi. Dan Relictum Pro ini telah masuk dalam berbagai berita, diantaranya Yahoo Finance itu meliput blockchain 5.0 Relictum Pro mengguncang audiens blockchain live forum 2019 di Moskow, dan Yahoo Finance juga memberitakan
bahwa Relictum Pro menjadi pemenang The Best Blockchain Startup pada acara D-Days di Spanyol dan mendapatkan investasi 50.000 euro dari Dr. Evan Singlutra dan startupstudio.online. Berita ini juga diberitakan oleh AP atau Associated Access Wire, dan juga protokol NFT Relictum dipresentasikan di Moskow. Kemudian media Forklog, ini adalah media cryptocurrency dan blockchain di Eropa yang memberitakan Relictum ini telah mencapai kecepatan 1 juta transaksi per detik. Dan juga Bitcoin Insider meliput platform blockchain 5.0 Relictum Pro ini dengan lengkap dan membahas tokenomics-nya, Relictum, produk-produk Relictum Pro, Relictum Finance, Relictum Lab, Relictum DEX atau Decentralized Exchange, kemudian Relictum Storage atau cloud server berbasis blockchain, dan juga Relictum Chat, yaitu chatting berbasis blockchain. Dan Bitcoin Insider membuat kesimpulan bahwa platform Relictum Pro ini sangat unik dan inovatif. Tidak ada protokol lain yang menawarkan transaksi gratis dan instan seperti blockchain Relictum Pro. Dan di samping itu, platform Relictum Pro menggunakan akses tunggal untuk mengakses semua ekosistemnya. Dan tanggal 9 Oktober, media Forklog memberitakan bahwa ekosistem Relictum meluncurkan marketplace NFT atau non-fungible token. Dan 15 Oktober diberitakan Relictum akan segera mengakhiri penjualan Genesis token. Artinya, bagi Bapak Ibu yang memahami informasi ini, lebih cepat beli paket GTN, tentu lebih cepat untung karena mendapatkan unit token GTN lebih banyak. Dan kalau nanti sudah ditutup, maka bisanya tidak akan beli di public exchange dengan harga yang sudah naik sangat tinggi. Dan blockchain 5.0 telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat bergabung bersama Relictum Pro dan selamat menjadi pionir blockchain 5.0 di Indonesia dan di dunia. Selamat bergabung dengan tim Digital Asset Academy, tim juara dunia bisnis digital dari Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.